Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Share kegiatan hari ini bun. Hari ini aku masak nasi goreng ya bun. Ini buat sarapan. Tadi pagi aku bangunnya jam 4 pagi nih bun, sebelum subuh. Dan langsung aja deh aku ke dapur masak nasi goreng. Dan kebetulan ini aku punya nasi yang kemarin sore ya bun, nasinya masih bagus. Jadi kemarin sore itu aku masak nasi tuh ya, pengen makan, ternyata nggak habis gitu ya bun ya. Jadi ya udah deh, paginya aku lihat nasi gorengnya, nasinya masih bagus, terus ada telur, ada bawang, ya udah bikin aja deh nasi goreng. Bumbunya juga ini simple banget. Bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, terus ini aku pakein garam, terus aku pakein juga penyedap rasa, ini masako ayam ya, sama lada bubuk. Udah gitu aja. Terus aku tambahin kecap deh, aduk-aduk, enak bun, jadi nasi goreng. Masak yang simpel-simpel aja ya bun ya, kalau pagi kan ribet gitu ya. Alhamdulillah nih bun, setelah sekian purnama, sekian bulan, alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Sebenarnya banyak banget ya bun ya alasannya kenapa aku lama nggak upload video gitu. Sebenarnya bermula dari waktu aku hamil anak kedua ya bun ya. Jadi waktu itu kan usia aku sekitar 6 atau 7 bulanan gitu, dan kalau bikin video tuh rasanya capek banget gitu ya, kurang tidur gitu, pengen banget gitu istirahat gitu. Terus bilang ke suami, kata suami ya udah istirahat aja dulu gitu, nanti bikin videonya kalau misalnya waktunya udah agak senggang dan akunya juga nggak capek gitu. Jadi kalau lagi hamil tuh kan begah ya bun ya, rasanya tuh apa ya, kalau lagi hamil tuh mau ngapa-ngapain tuh kayaknya capek gitu, pengennya tuh diam gitu kan, gerak sedikit capek, gerak sedikit capek. Tapi kalau nggak gerak juga nggak boleh ya bun ya, tetap harus gerak gitu. Dan ya istirahat sampai akhirnya aku lahiran. Setelah lahiran niatnya sih mau upload video lagi, bikin video lagi, tapi ternyata setelah lahiran itu ada musibah ya bun, orang tua aku meninggal. Waktu itu anak kedua aku umurnya baru 2 bulan, belum ya bun, 2 bulan kurang 1 minggu ya kalau nggak salah ya. Jadi akhirnya ya namanya kehilangan bapak gitu ya, rasanya tuh gimana gitu. Jadi sedih deh bun. Aku yang udah usianya 30 lebih gitu ya bun, terus kehilangan bapak tuh rasanya sedih banget. Rasanya tuh kayak apa ya, untuk mengikhlaskan tuh agak berat gitu ya. Bukan gak mau mengikhlaskan yang sudah pergi, yang sudah meninggal, tapi ngerasanya tuh kayak nggak percaya bapak nggak ada gitu, kayak ada yang hilang di hidup aku gitu. Karena terbiasa bapak kalau butuh apa-apa manggil aku gitu. Terus kalau misalnya bapak mau mau apa ya, minta sesuatu manggil aku, mau ya pokoknya mau apa-apa tuh manggil aku gitu kan. Dan sekarang nggak ada yang manggil, nggak ada yang minta tolong, rasanya tuh kayak ada yang hilang gitu ya. Dan itu bapak meninggal itu berapa hari sebelum puasa tahun 2022 kemarin ya bun. Dan tahun ini 2023 jadi kan habis tahlilan ya bun ya, ceritanya mendak tahun gitu ya, kalau orang Sunda bilang tuh tahlilan mendak tahun bapak. Besok paginya emak meninggal. Itu tuh nggak 1 hari, sorry kalau nggak salah 2 hari sebelum lebaran.
Jadi lebaran kemarin kan hari Sabtu ya kalau nggak salah. Hari Kamisnya emak meninggal. Dan itu tuh berat banget buat aku, rasanya tuh kayak baru aja kemarin kehilangan bapak gitu. Lebaran gak sungkem ke bapak, tahun ini ketambah lagi gak sungkem ke emak. Jadi rasanya gimana gitu ya, berat banget deh gitu. Buat bunda-bunda yang pernah kehilangan orang tua pasti tahulah ya rasanya gimana gitu. Tiap hari aku yang ngurusin, aku yang ngelap badan emak gitu. Emak kan stroke, bapak prostat dulu. Kalau bapak masih bisa ke kamar mandi, cuman ya memang agak susah, masih kadang-kadang aku bantu kalau lagi susah gitu. Kalau lagi bisa ya bisa gitu. Tiap hari yang ngurusin orang tua, nganterin ke kamar mandi. Kalau bapak ya nyiapin makannya, kalau emak aku lap badannya pakai air hangat, aku seka gitu kan. Pas udah nggak ada tuh kayak berubah aja gitu rutinitas aku gitu. Dan aku ngelakuin itu tuh bukan waktu yang sebentar ya bun ya. Aku balik lagi ke rumah orang tua aku ini tahun 2020 kalau nggak salah. Waktu itu lagi zaman corona, lebaran aku nggak bisa kesininya habis lebaran dari rumah mertua dulu, karena aku tinggal sama mertua gitu ya bun ya. Jadi kesininya niatnya ya mau silaturahmi lebaran, mau ketemu orang tua, mau maaf-maafan gitu. Tapi ternyata berapa hari sebelum aku berangkat emak kena stroke gitu. Jadi ya udah sampai sekarang aku tinggal di sini. Sampai emak nggak ada, sampai papa nggak ada, aku yang ngurusin. 3 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya bun ya, buat aku gitu ya. Dari anak aku umur 3 tahun sampai sekarang dia udah TK, udah umur 6 tahun. Rasanya tuh berat gitu. Tiap hari aku yang kasarnya tuh aku yang nyebokin, aku yang makain pempes, aku yang buang kotorannya, aku yang buang pipisnya, aku yang nyuciin semua pakaiannya gitu. Dan sekarang nggak ada tuh, rasanya kayak ya Allah, berat gitu ya, kehilangan orang tua tuh bener. Jadi kayak sebagian dari hidup kita tuh hilang gitu. Dulu waktu masih sehat orang tua, aku tuh kalau ada apa-apa tuh ceritanya ke orang tua gitu. Bukannya mau membebani, tapi aku lebih percaya orang tua lebih bisa menjaga omongan, lebih bisa menjaga rahasia kita, rahasia keluarga ketimbang orang lain gitu. Tapi aku juga kalau cerita ke orang tua juga nggak yang 100% detail gitu ya bun ya gitu. Jadi cuman kayak garis besarnya aja gitu. Atau kadang-kadang aku umpamain yang aku ceritain itu orang lain, padahal itu aku sendiri gitu. Aku bilang ada orang mama begini, padahal itu aku sendiri gitu. Biar orang tua tuh nggak ngerasa terbebani dengan masalah anak gitu. Dan ketika aku sudah dewasa, sempat bekerja ya bun ya, menikah, kalau ada permasalahan nggak berani lagi cerita ke orang tua, kan udah ada suami ya gitu. Jadi tempat untuk cerita, tempat untuk berbagi, tempat untuk berkeluh kesah selama kita hidup itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi kalau aku ya bun ya, segimanapun sedihnya, segimanapun beratnya masalah, kalau emang butuh tempat curhat, butuh tempat pelarian, ujung-ujungnya ya orang tua lagi gitu. Gak ada tempat terbaik, tempat kita pulang, tempat kita kembali selain orang tua kita sendiri. Sedih bun. Udah ceritanya. Lanjut ke video ya bun. Jadi aduh tuh bingung kan mau mulai dari mana. Ya begitulah. Aduh.
aduh sedih deh jadinya. Udah selesai ya bun ya ceritanya, udah deh aku nangis nih. Ini aku lagi lap-lap lemari ya bun, ini tuh rak piring. Perabotan yang ada di sini juga ini sebenarnya semuanya juga peninggalan orang tua ya bun ya gitu. Jadi aku tuh nempatin rumah orang tua. Jadi dari awal aku menikah sama suami sampai sekarang mau punya anak 3 gitu ya bun ya, nggak pernah beli perabotan, semuanya tuh punya orang tua gitu. Ya gimana namanya tinggal sama orang tua gitu kan, di rumah orang tua juga perabotannya banyak gitu. Dulu aku tuh sering komplain gitu ya, kalau mau beli perabotan terus buat apa sih gitu kan, di rumah juga udah ada, kamu nggak ngerti gitu kata orang tua aku. Nanti deh kalau kamu udah jadi ibu pasti kamu ngerti, udah jadi istri gitu pasti ngerti kenapa orang tua tuh seneng ngumpulin barang, orang tua tuh seneng punya barang ini punya barang itu gitu. Bukan maksud mau menimbun atau gimana kata orang tua aku gitu ya, tapi suatu saat kita tuh butuh barang-barang itu gitu. Kalau ada acara nggak usah pinjam ke tetangga, nggak usah pinjam ke saudara, di rumah sendiri juga udah ada gitu. Dan butuh aja kalau lagi banyak orang gitu ya, kayak ada acara apa gitu di rumah, pakai perabotan yang ada di rumah sendiri aja udah cukup gitu ya. Alhamdulillah sih, kayak piring, gelas, kayak baskom gitu. Terus apa ya, boboko ya kalau orang Sunda bilang mah, yang buat apa bersihin beras gitu tuh itu tuh punya banyak gitu. Dan pas aku tinggal di sini kan udah ada yang rusak ya, decluttering lah ya bun ya, sedikit-sedikit gitu. Ada yang rusak ya udah aku buang, kalau yang udah nggak kepake tapi masih bisa jadi uang aku jual gitu. Jadi ya biar nggak terlalu banyak barang gitu ya bun ya. Decluttering juga butuh sih menurut aku ya gitu. Jadi kayak misalnya kita punya barang tuh harus tahu barang ini fungsinya apa buat hidup kita, bermanfaat apa enggak gitu, memudahkan atau justru malah menyulitkan gitu. Sebenarnya memulai decluttering, memulai itu tuh juga ngelihat orang tua juga ya. Kalau misalnya kayak apa namanya, barang-barang yang udah nggak kepake itu udah jelek tuh pisahin aja, nanti kalau ada rongsokan dijual gitu. Kalau orang tua dulu kan kayak gitu. Itu salah satu contoh decluttering ya bun menurut aku. Selama masih bisa diuangkan ya diuangkan gitu, kalau enggak ya udah buang ke tempat sampah gitu. Lanjut ya bun, ini aku lagi sapu-sapu, capek ya bun ya, ngoceh mulu, aduh. Nyapu-nyapu halaman teras. Rumah ini tuh udah tua banget ya bun ya, dari aku SD. Tahun berapa tuh, 2000 berapa ya, aku lupa deh, pokoknya aku SD rumah ini dibangun gitu sama orang tua aku. Bisa dibilang ini tuh rumah keprabon gitu ya bun ya. Jadi dulu nenek tinggal di sini, terus emak tinggal di sini, dan sekarang aku yang ngurusin rumah ini. Ya penuh kenangan lah gitu ya. Kayaknya tuh berat gitu ya kalau ninggalin rumah ini. Banyak banget kenangan dari zaman aku kecil, dari zaman aku masih SD kalau nggak salah tinggal di sini, sampai aku menikah di sini, orang tua aku meninggal di sini, aku melahirkan anak kedua juga di sini gitu. Jadi banyak banget kenangan. Setelah orang tua nggak ada juga, apa ya, rasanya tuh kayak berat gitu mau ninggalin rumah ini tuh gitu. Meskipun aku nggak tahu ya bun, setelah orang tua nggak ada nanti itu aku mau
mau ujungnya nanti aku tinggal lagi sama mertua di Purworejo atau aku tetap di sini, aku nggak pernah tahu ya Bun. Tapi aku berharap siapapun nanti yang akan nempatin rumah ini adalah orang yang bisa ngerawat, orang yang bisa menjaga rumah ini gitu. Kalau bisa sih yang nempatin nantinya masih keluarga ya Bun ya. Jadi kita tuh kalau datang tuh nggak canggung, karena ya datang ke rumah keluarga gitu, meskipun dulunya ini rumah kita sendiri gitu. Aku nggak tahu nanti ujungnya nih mau gimana, tapi aku sama suami udah ya sedikit diskusi lah, mikirin itu nanti aja lebaran. Tapi lebaran kan tempat biasanya keluarga itu pada kumpul gitu ya Bun ya, kakak, ponakan gitu, terus adik-adiknya emak, adiknya bapak biasanya pada kumpul gitu, pada ketemu. Kalau lebaran kita diskusiin nanti ini rumah mau sama siapa, tetap aku yang nempatin atau kakak aku gitu. Karena dari aku 5 bersaudara itu tinggal 2 orang ya Bun ya yang belum punya rumah, aku sama kakakku. Kalau yang 3 alhamdulillah udah punya gitu. Berharap sih aku yang nempatin ya Bun ya, tapi kalau enggak juga ya udahlah gitu kan. Semoga aja nanti aku bisa dapat gantinya tempat tinggal yang lebih nyaman dari ini, lebih baik dari ini mungkin ya Bun ya. Kedepannya kita nggak ada yang tahu gitu, jadi ya tunggu nanti aja lah. Kalau lebaran kan insya Allah aku udah lahiran ya Bun, perkiraan itu lahiran tuh Januari, lahiran anak ketiga. Jadi kalau lebaran udah lahiran, keluarga juga kumpul, insya Allah mau rembukan. Rumah ini nanti mau ditempatin siapa, aku apa kakakku atau ponakanku atau sepupunya emak bapak gitu, nggak tahu. Maaf ya Bun ya kalau ada suara anak aku. Jadi ini aku dubbing sambil ngomong anak aku ya. Dia tuh lagi belajar ngomong bu terus. Diem ya, jangan ganggu ibu ya. Kerjaan hari ini bisa dibilang enteng-enteng berat ya. Bangun pagi sebelum subuh langsung muterin mesin cuci, terus masak buat sarapan, nyapu, beberes, jemur baju. Banyak ya Bun ya namanya kerjaan ibu rumah tangga. Waktu awal-awal hamil ini aku malah agak berat ya Bun ya. Jadi kayak bangun tidur tuh udah mual gitu, rasanya tuh udah nggak mau ngapa-ngapain gitu kalau udah mual kayak gitu. Tapi sekarang karena udah 4 bulan kan udah enggak ya, sebenarnya dari hamil pas 3 bulan itu udah berhenti mual-mualnya gitu. Jadi udah mulai semangat lagi, makanya kepikiran kayaknya pengen bikin video lagi deh gitu. Tapi nggak mau yang ngoyo banget ya Bun ya. Kalau sempat ya bikin, kalau enggak ya udah istirahat aja gitu. Kalau capek ya istirahat gitu. Kata suami jangan terlalu ngoyo, nanti nggak jadi lagi, nanti lama lagi gitu. Jangan ngerasa diburu-buru, santai aja katanya. Gitu, ya udah. Karena ini lagi hatinya lagi agak seneng, lagi longgar, jadi ya udah deh bikin video lagi. Aduh, halaman aku kotor banget nih ya Bun ya. Jadi kemarin tuh habis nonton Agustusan, si kakak tuh bawain sedotan gitu dari meja panitia buat perlombaan gitu, dibawain gitu. Terus suruh aku buang karena kan kotor ya, takutnya bekas orang gitu. Malah dibuangnya ke sini gitu, di depan pintu banget. Luas banget ya Bun ya rumah ini tuh. Kalau dibikin rumah kayak perumahan yang 2 kamar gitu mungkin bisa bikin 2 rumah ini. Makanya bersihinnya juga capek. Jadi aku tuh kalau beres-beres rumah tuh nggak langsung seharian gitu ya Bun ya. Jadi nyicil, kayak misalnya hari ini yang dipel tuh kamar sama halaman depan,
besok yang dalam rumahnya baru dipel gitu. Jadi nggak semua bagian rumah dipel tiap hari gitu. Capek banget bun kalau kayak gitu. Irit tenaga, irit waktu aja gitu ya bun ya. Karena lihat situasi juga sekarang aku lagi hamil, kata suami jangan terlalu capek-capek. Ya wes, manut. Oke bun, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih buat ibu-ibu online yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.